malam Pemuda Indonesia. Jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di studio EGTV bersama tokoh-tokoh pemuda eksponen pemuda Indonesia yang telah hadir di studio EGTV malam ini. Tema kali ini mengenai revolusi kebijakan rekrutmen ketenagakerjaan untuk meningkatkan kedaulatan perekonomian Indonesia dalam rangka pembangunan Indonesia secara maju. Hadir di studio EGTV kita sapa tokoh-tokoh eksponen pemuda Indonesia. Ada Mbak Virgiani, selamat malam Mbak Virgiani. Ya, selamat malam Mas Gunawan. Ada Bung Suhawi, selamat malam Bung Suhawi. Selamat malam Mas Gun, pemirsa. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Tobias Patiasina, selamat malam. Ya, selamat malam Mas Gun. Sehat semua ya? Sehat. Oke, jadi kali ini kita akan membahas memang setelah kemarin kita mengenai resesi ekonomi, krisis pangan, krisis energi. Tapi hari ini memang harus kita sikapi mengenai tadi pola rekrutmen ketenagakerjaan, apalagi di depan kita sudah ada yang namanya tadi kan krisis pangan dan energi, akhirnya berimbas ke ketenagakerjaan dan pengangguran juga mungkin akan meningkat. Hari ini di Amerika sendiri banyak para pengangguran sudah mengklaim hari ini. Jadi apakah ini tanda-tanda resesi sudah dekat atau seperti apa? Jadi kita langsung tanpa panjang lebar kita tanyakan ke Mbak Virgi langsung aja Mbak ya. Jadi mengenai tadi kebijakan rekrutmen ketenagakerjaan, apakah saat ini Indonesia sudah siap atau masih dengan pola-pola lama? Rekrutmen melalui KKN, rekrutmen melalui apa? Silakan Mbak Virgi. Ya, terima kasih Mas Gunawan. Ini isu yang sangat menarik sekali di tengah krisis ekonomi global. Tiap-tiap negara punya kendala yaitu masalah ketenagakerjaan. Tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Gunawan bahwa di negara Amerika Serikat sendiri itu juga mulai adanya pengangguran di sana sini ya. Mungkin prosentasenya masih kecil apabila dibandingkan dengan apa yang terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kalau kita cermati rekrutmen tenaga kerja di Indonesia ini perlu kita beda-bedakan juga ya, karena untuk sektor birokrasi TNI Polri itu sudah ada mekanisme rekrutmen yang baku begitu ya, sudah ditentukan. Nah, hanya saja mungkin perlu adanya, kita harapkan sistem rekrutmen yang lebih bersih. Itu satu. Nah, rekrutmen yang dilakukan oleh pihak non-government, dalam hal ini sektor swasta, ini yang saya pikir perlu adanya sinergi dengan pihak Kementerian Tenaga Kerja RI. Karena rekrutmen yang ada ini kebanyakan mereka yang katakanlah ya pekerja yang dibutuhkan kemampuan skill dan bisa dibilang mereka ini belum terserap dengan baik. Jadi bisa dikatakan sesungguhnya mereka ini menjadi pengangguran yang tidak terlalu terbuka. Karena apa? Karena kadang-kadang kontrak kerjanya cuma berapa bulan begitu. Setelah itu mereka nganggur lagi. Nah, ini yang saya pikir perlu difikirkan oleh pemerintah melalui kebijakan. Jadi ada satu sistem yang perlu dibangun oleh pemerintah RI, khususnya sektor ketenagakerjaan, membuat satu laporan yang terintegrasi tapi otomatis. Misal begini, baru-baru ini NIK kita itu sudah langsung dapat digunakan sebagai NPWP. Artinya kita bisa dideteksi kalau tidak bayar NPWP, maka siapakah orangnya ini? Karena data-data itu di NIK sudah sangat lengkap. Itu kalau soal pajak. Sebaliknya kalau diharapkan seorang wajib pajak itu membayar kewajiban pajaknya, maka ada imbal balik juga semestinya dari negara, di mana negara juga bisa mendetek melalui NPWP tersebut terkait dengan NIK yang bersangkutan ini tidak bayar pajak. Kenapa? Jangan-jangan memang dia tidak punya pemasukan yang memadai karena dia mendapat kerja tadi sistem kontrak yang hanya beberapa bulan. Ya beberapa bulan itu saja dia mendapatkan
upah ya, penghasilan. Lewat daripada kontrak, dia sudah tidak punya penghasilan lagi. Jadi dia harus mencari lagi. Nah ini bagaimana cara menyambungnya gitu. Nah ini harusnya dengan sistem data yang sudah terintegral tersebut, Mas Gunawan, perlu juga dibangun sistem nih untuk ketenaga kerjaan. Jadi kalau sudah kelihatan dia tidak bayar pajak, maka mungkin dia ada kendala nih di dalam serapan tenaga kerja kepada yang bersangkutan. Nah ini jumlah populasi penduduk Indonesia yang usia produktif kan masih sangat banyak sekali. Jadi perlunya sekarang dibuat satu sistem, orang itu jangan sampai nganggur. Karena apa? Kalau sampai dia nganggur, dia nggak bayar pajak. Gitu. Nah ini sebetulnya terkait juga dengan pendapatan negara dari sektor pajak penghasilan. Oke, Mbak Virgi, Demikian. nanti kita sambung lagi mengenai tadi gambaran dari Mbak Virgi yang sudah digambarkan bahwa pemerintah diharapkan membuat sistem. Nah kita ke Bung Suhawi nih. Bung, percaya nggak tadi bahwa ada pemerintah akan membuat sistem yang memang membuat lompatan-lompatan besar hingga bisa menurunkan angka pengangguran yang saat ini tercatat di BPS itu Februari 2022 ada 8,4 juta pengangguran. Jadi pemerintah nih, katanya nih yang saya dengar nih Bung Suhawi, Bu Ida Fauzia ini akan membuat 9 lompatan besar. Jadi dia akan menghubungkan yang namanya talent hub. Jadi menghubungan dengan tadi dengan para penerima karyawan yang memang terindikasi pengangguran. Silakan Bung Suhawi. Ya, terima kasih Mas Gun. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu tenaga kerja itu kan diklasifikasikan 3 kelompok dia. Pertama tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah problem yang terjadi sebenarnya tenaga kerja terlatih, taruhlah misalnya montir, juru masak, koki dan seterusnya itu misalnya relatif terserap. Tapi tenaga kerja terdidik dalam arti karena dia sarjana misalnya kan itu tidak selalu sesuai dengan skill yang dimiliki. Ya kan bisa saja dia sarjana pertanian tapi kerja di bank atau sarjana ekonomi tapi bekerja di sektor yang lain begitu sehingga basic pendidikannya tidak optimal. Nah, yang menjadi persoalan ketika dia adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, ya kan? Ini yang kemudian sangat sulit diserap. Nah, di satu sisi Indonesia ini sangat banyak tenaga kerja asing yang masuk. Dari tahun ke tahun terus bertambah dan terus meningkat. Ya kan? Nah, sementara misalnya tenaga kerja kita terpakai di luar negeri itu pada umumnya justru banyak yang bukan tenaga kerja yang terdidik dan terlatih. Ya gitu. Sehingga lebih banyak orang-orang kita, bangsa kita ini jadi tenaga kerja itu adalah mereka yang jadi pembantu rumah tangga, tukang kebun dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian sebenarnya yang dikhawatirkan oleh para founding fathers kita itu bahwa Indonesia menjadi bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa. Ya gitu. Nah, dan gejala ini makin menguat, ya kan. Gejala ini makin menguat apalagi dengan AFTA, CAFTA dan lain sebagainya. Nah, lompatan-lompatan itu sejauh mana misalnya? Nah, pertanyaannya kalau kita bedah tiap sektor kayak gitu. Taruhlah kalau misalnya yang dimaksud dengan tenaga kerja itu adalah semua orang yang bisa menghasilkan atau memproduksi barang dan jasa, ya kan dia adalah tenaga kerja, maka sektor pertanian dan lain sebagainya itu adalah tenaga kerja. Dalam arti bukan semata-mata yang dimaksud tenaga kerja itu adalah orang yang mendapatkan hasil karena dia punya majikan begitu, ya kan? Nah, kalau kita bedah pada titik itu, maka sesungguhnya sejauh mana keberpihakan kebijakan yang ditanyakan Mas Gun tadi itu mampu
memberikan stimulan terhadap sektor-sektor itu. Ya kan, taruhlah di sektor pertanian misalnya. Di sektor pertanian kelangkaan pupuk yang terjadi di desa-desa, ya kan? Banyak orang di desa itu mengeluhkan mencari pupuk lebih mudah mencari narkoba. Ya kan? Ini terjadi. Lah bagaimana? Padahal misalnya tanah kita ini subur dan lain sebagainya itu, tapi di satu sisi pertanian kita juga tidak menopang untuk menyerap tenaga kerja yang makin baik. Sehingga orang menjadi petani itu biasanya orang yang tua, bukan orang-orang muda, bukan orang-orang yang usia produktif. Kenapa demikian? Sektor pertanian tidak menjanjikan, tidak prospek, kayak gitu. Sehingga daya serap tenaga kerja kita itu menjadi semakin kecil. Nah, di satu sisi, ya kan, kalau misalnya kita berpatokan pada industri misalnya, ya kan, industri kita ini masih terfokus di daerah-daerah tertentu, kayak gitu. Kenapa bisa terjadi misalnya? Taruhlah perkebunan di Sumatera, Kalimantan misalnya, atau beberapa industri yang maju misalnya masih banyak di Jawa misalnya. Ternyata ada problem, ada disparitas atau kesenjangan demografi. Penduduk masih lebih banyak di Jawa, ya kan misalnya. Sementara misalnya di daerah-daerah lain ini juga ketika mau dibangun industri misalnya, menjadi memang dekat dengan bahan baku tapi sulit mencari tenaga kerja begitu. Ini seperti apa dorongan pemerintah? Ini kan sebenarnya yang perlu kita evaluasi, Mas Gun. Nah, orang banyak mengatakan bahwa tenaga kerja kita ini tidak kompetitif atau sumber dayanya rendah misalnya. Apa betul begitu? Kalau betul begitu, berarti yang harus dievaluasi adalah kurikulum pendidikan kita. Apa kita sudah mengevaluasi kurikulum pendidikan kita? Jangan-jangan anak didik kita ini dikasih beban pelajaran sedemikian banyak, tapi tidak didorong untuk mempunyai skill, ya kan, pada bidang-bidang tertentu seperti itu, ya kan, beban pembelajaran sangat banyak dari SD sampai kuliah, ya kan, yang itu tidak berkorelasi dengan keahlian misalnya, ya kan, padahal misalnya ada hal-hal yang taruhlah itu bisa menjadi semacam ekstrakurikuler, tapi menjadi beban studi. Nah, ini menjadi permenungan kita. Apakah pemerintah sudah mengevaluasi sistem kurikulum kita untuk mendorong peningkatan kualitas SDM kita? Seperti itu. Karena kalau mau kita jujur, sumber daya alam kita ini banyak, tapi kalau kita SDM kita ini tidak kompetitif karena tidak ditopang oleh sistem pendidikan yang memadai, ya tentu nanti SDA kita itu akan dikelola oleh negara-negara lain, bukan oleh kaum kita sendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih Bung Suawi. Jadi cukup pencerahan juga ini dari Bung Suawi ini, bagaimana negara kita mungkin harus mereformasi semua kebijakan, regulasinya terhadap tadi kurikulum lah, mungkin balai-balai latihan kerjanya juga harus sampai tingkat RW kan. Jadi kita lanjut ke Bung Tobias nih. Jadi saya memiliki data baik tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri maupun tenaga kerja asing yang ada di Indonesia. Perbandingannya jauh. Tadi benar apa kata Bang Suawi bahwa kita ini seperti tadi negara-negara kuli. Karena angkanya nggak main-main, Bung Tobias. Ada 10,8 juta tenaga kerja kita baik pria dan wanita itu ada di luar negeri. Tertinggi malah masih Pulau Jawa dibanding NTB, NTT. Kalau dari data yang saya dapat ini. Jadi proses pemiskinan bangsa kita ini meskipun data BPS menyebutkan bahwa pengangguran turun, tapi kalau ngeliat dari data TKI sedih juga. Ada 10,8 juta gitu, warga kita nih ke luar negeri ya tadi. Bukan sebagai tenaga ahli tapi sebagai kuli. Nah, melihat hal seperti itu gimana Bung Tobias? Silakan Bung. Ya, terima kasih Mas Gun, selamat malam. Dilihat dari yang tadi Cawi maupun Bung Suhawi tadi berbicara itu, yang pertama itu benar mengenai pendidikan. Kenapa saya bilang harus pendidikan? Karena pendidikan itu yang diutamakan. Kenapa perbedaan antara negara luar dengan Indonesia itu mengenai pendidikan? Kita kasih contoh ya. Kalau di Belanda maupun di Eropa, pembelajaran yang mereka ajarkan itu skill. Misalnya
dari kasih contoh misalnya bagian mesin, ya mereka bagian mesin. Misalnya bagian apa? Bagian hukum, ya khusus hukum. Tapi di Indonesia ini itu harus dikoreksi. Kita dari SD, SMP, SMA, semua mata pelajaran kita pelajari. Fokus tidak pernah ada. Semua fokus di mata pelajaran, fokus. Nah itulah mengakibatkan skill kita, tenaga kerja kita berbeda dengan yang luar. Kalau di luar, mungkin kalau kita SD, wajarlah kita pelajari semua. Tapi kalau sudah SMP, itu sudah harus fokus ke ini kira-kira misalnya Mas Gun punya ini keahlian, misalnya di bidang A, ya itu harus aja yang ditekunin. Jangan semua ditekunin. Akhirnya ujung-ujungnya kita pas lulus sekolah, kita nggak tahu mau kemana. Karena nggak ada jurusan yang pas untuk kita. Contoh aja saya sendiri. Saya SMA, STM, ST, habis itu STM. Pas keluar, saya nggak bisa bikin apa-apa, ya kan? Karena saya punya tujuan bukan ke situ. Nah itulah yang saya bilang, harus fokus terutama mengenai pendidikan. Kalau pendidikan itu benar, otomatis tenaga kerja yang kita keluarkan itu tenaga kerja yang benar-benar punya satu skill yang bagus. Nah, disitulah kita berharap bahwa dari Sabang sampai Merauke itu kalau bisa ada balai latihan ya. Nah, memang sudah ada balai latihan. Kalau balai latihan itu difokuskan untuk skill tenaga kerja, misalnya yang tadi Mas Gun bilang tenaga kerja yang mau pergi keluar, lah itu benar-benar yang dikeluarkan itu sesuai dengan skillnya. Kalau tidak sesuai dengan skillnya, ya itu jadi pembantu lagi di sana, TKW lagi. Kalau memang dia punya skill, ya berarti yang dia keluarkan itu yang di skill yang di sana. Kenapa kita sampai dengan hari ini berantakan semua? Karena yang pertama, orang luar invest datang ke Indonesia, mereka nggak akan pakai tenaga kerja yang ada di Indonesia. Karena yang tadi saya bilang kembali, skill yang berbeda antara luar dengan Indonesia, itu yang berbeda, maka mengakibatkan mereka kalau mau invest ke Indonesia, mereka bawalah tenaga kerja mereka. Karena apa? Ya itu, kembali lagi ke pelajaran, ini pelajaran. Saya setuju dengan Menteri Pendidikan. Dia ada yang pernah saya baca itu, dia mau fokuskan untuk misalnya 1 mata pelajaran, 2 mata pelajaran yang kita kuasai seperti itu. Nah, kalau kita betul-betul kita konsen ke situ, maka kita akan keluar sebagai tenaga-tenaga ahli yang luar biasa. Itu mungkin itu pendapat saya. Oke, terima kasih Bung Tobi. Jadi kembali lagi ke Mbak Virgi, apa kita sudah mendengarkan apa kata Cawi atau Bung Tobias bahwa kunci dari untuk memberantas pengangguran ini adalah pendidikan atau balai latihan kerja. Namun lagi-lagi ini ada uang yang memang sangat menggiurkan kalau melihat kemiskinan di Indonesia ini makin tinggi. Jadi kalau dari data sendiri, World Bank saja sudah mengeluarkan angka bahwa uang yang kembali ke Indonesia itu nggak main-main, 118 triliun. Jadi artinya ada apa ya di sini? Mungkin ada pihak-pihak tertentu atau ada ingin tetap Indonesia tetap miskin. Silakan Mbak Virgi. Terima kasih Mas Gunawan. Kalau tadi Mas Gunawan sempat menyampaikan bahwa miris gitu ya atau sedih lihat orang Indonesia jadi TKI di luar negeri. Justru kalau saya komunikasi dengan para pekerja migran gitu, itu mereka senang gitu. Kenapa? Karena nilai kurs mata uang rupiah itu kan lemah. Mereka digaji dengan mata uang asing yang ternyata nilainya itu menjadi lebih banyak kalau dikonversi ke rupiah. Jadi mereka yang, mohon maaf ya, katakanlah di daerah-daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu atau Jawa Barat gitu ya, termasuk NTB, sudah sulit bagi kita untuk mencari asisten rumah tangga karena kebanyakan mereka sudah menjadi pekerja migran.
di luar negeri. Dan mereka dibawa uang ke kampung itu ketika dikonversi menjadi rupiah, mereka bangun rumahnya dengan baik, bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi dan sebagainya. Jadi ya itu fenomena yang kita lihat di Indonesia dalam aspek sosial ya, gitu, fenomena sosial. Jadi kalau saya katakan bahwa tadi menyadur dari Bung Tobi gitu ya, kok pendidikan kita ini tidak terfokus untuk menyiapkan manusia-manusia Indonesia menjadi siap kerja gitu ya. Jadi lulus sekolah dia tidak siap kerja. Nah ini kan juga satu suatu hal yang perlu kita lakukan, revolusi kebijakan dalam bidang ketenagakerjaan. Maksudnya agar bagaimana kita membangun Indonesia ini juga berbasis bukan saja natural resources tapi juga sumber daya manusia. Jadi manusianya disiapkan untuk bisa dia menjadi SDM unggul dan siap kerja. Tugas pemerintah sebagaimana juga ada di dalam konstitusi menciptakan lapangan kerja. Karena dijamin kok dalam konstitusi setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Mbak Gitu. Firji setuju bahwa pendidikan kita adalah salah satu yang terburuk dan akhirnya menciptakan banyak pengangguran. Ya, jadi begini. Di negara kita ini jauh beda sekali ya dengan dalam rangka menciptakan manusia unggul itu beda sekali treatment yang dilakukan. Jadi kalau di China, waktu itu saya ke China, bagaimana anak-anak yang masih usia sangat dini, 5 tahun begitu, itu sudah dicari apa yang menjadi bakat dia. Nanti dari situ dia dididik sesuai dengan talenta natural yang ada di dalam diri tiap-tiap anak ini. Sehingga nanti akan menghasilkan SDM yang dia pasti karena talentanya dia mencintai pekerjaannya. Dia tidak lagi berpikir berapa gajinya begitu. Dan itu sudah terjadi. Makanya kalau kita lihat di dalam Olimpiade, China itu mendapatkan emas cukup banyak gitu ya, jauh gitu dibandingkan negara-negara besar lainnya. Karena dia betul-betul atlet-atlet itu dicari sejak sedini mungkin talenta sesuai dengan. Tapi di Indonesia bukannya ada sosok pengajar yang bisa menciptakan anak-anak siswa-siswa kita menjuarai Olimpiade matematik, fisika, tapi kenapa tidak ada pemerataan ya? Karena ada sosok yang namanya Johannes Surya kan dengan sistem pendidikannya dia mengambil beberapa orang bodoh di Papua dididik juara dia. Ya. Tapi kenapa tidak dirangkul dan dijadikan kurikulum se-Indonesia? Karena saya pernah baca beberapa guru juga dilatih Sistakung atau pendidikannya itu. Nah itu dia bisa menularkan ke murid-muridnya. Tapi kok pemerintah tidak mengambil dan melihat sosok itu sebagai kurikulum untuk keseluruhan Indonesia? Karena begini Mas Gunawan, ada satu kultur yang mungkin hanya tahu di antara hati tiap-tiap orang Indonesia. Tidak begitu terbuka ya. Orang yang dibutuhkan dalam dunia kerja ya, kebanyakan adalah orang yang nurut, bukan orang yang pintar. Nah ini yang jadi persoalan. Apakah ini terkait dengan budaya feodalisme yang terjadi di Indonesia ini sejak lama ratusan tahun? Ataukah memang sudah menjadi kebiasaan tanpa kita sadar kita lebih senang sama orang yang manut? Jadi majikan ini lebih senang sama orang yang manut, user lebih senang sama orang yang manut daripada orang yang pintar dapat memberikan solusi yang betul-betul solutif terhadap sebuah permasalahan yang ada. Begitu. Jadi kelihatannya kita masih seperti itu kulturnya. Jadi kalau tadi disampaikan ada anak-anak Indonesia yang dididik dengan metode tertentu, kemudian dia bisa meraih olimpiade, memenangi juara olimpiade di berbagai event gitu ya. Itu dia jadi apa kalau nanti ada di Indonesia? Betulkah mereka akan terserap dengan baik di Indonesia? Nah kalau seluruh masyarakat Indonesia ini cerdas, siap kerja, apakah ada pihak-pihak yang terganggu dengan itu?
Nah ini yang jadi tanda tanya kita bersama. Karena kalau ada orang yang berpikir kritis, kreatif, dia memahami dengan baik keilmuan dan implementasinya dalam kerja, kok rasa-rasanya ya dia mungkin agak kurang nyaman berada di dalam kultur yang masih seperti begini, begitu. Nah, ini yang mungkin kita perlu melakukan terobosan-terobosan. Makanya kan Menteri Pendidikan sekarang kan lebih menekankan pada konsep belajar merdeka. Kan itu. Kemudian juga ada yang namanya semacam pendidikan-pendidikan yang lebih menekankan kepada skillnya saja. Mbak Virgi optimis ya bahwa 2045 ini Indonesia akan menjadi Indonesia emas dari sisi pendidikan dan yang lain-lain. Ke depan itu nanti akan adanya masuk orang-orang yang bisa berbahasa Indonesia, separuh bahasa Indonesia dia bisa gitu, tapi dia bisa dengan fasih berbahasa daerah, ya katakanlah mungkin bahasa Jawa, bahasa Minang ya, atau mungkin bahasa Ambon begitu, Maluku gitu. Nah itu akan ada masuk nanti. Nah mereka ini orang-orang yang sebetulnya bukan orang Indonesia atau mungkin keturunan Indonesia yang dia lahir dan besar di luar. Dan ketika nanti masuk ke Indonesia dia bisa berbahasa daerah sehingga dia bisa membaur. Nah ketika itulah mungkin dia menjadi sebagai pencerah atau nanti membangun menjadi teladan di daerah-daerah tersebut. Padahal dia besarnya di luar, tapi karena bisa bahasa lokal setempat, dia nanti bisa menggiring ya gitu ya, menggiring masyarakat untuk melakukan perubahan. Nah, maksud saya sebetulnya kan hal kayak begini, itu kultur. Kita ini kan Ipolexos Budhankam ya. Tetapi gatra yang tidak namanya gatra ideologi, gatra politik gitu ya, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, gatra pertahanan keamanan, yang paling tidak kita pedulikan itu adalah gatra sosial budaya. Kita merdeka udah berapa tahun? Tetapi gatra sosial budaya tidak pernah kita fokus memberikan perhatian dan membangunnya dengan baik. Kita lebih menekankan pada gatra ekonomi, gatra pertahanan keamanan, gatra politik begitu. Tapi kita sudah punya namanya Indonesiana TV loh, itu diakui loh di dunia loh, bahwa dia adalah muka cermin bangsa Indonesia dalam tadi Mbak Virgi sebutkan. Jadi dunia mengakui bahwa tayangan-tayangan budaya Indonesia ini yang tayang di namanya Indonesiana TV itu sebagai muka cermin budaya bangsa kita dan diakui bagus-bagus tayangannya di sana, Mbak. Ya, budaya itu seolah-olah dipersamakan dengan tari-tarian, pemandangan. Kan bukan itu. Budaya itu adalah bagaimana etos kerja, kejujuran ya, kemudian perilaku baik, termasuk mindset. Itu juga masuknya di gatra sosial budaya. Nah sekarang sudahkah itu terbangun dengan baik sejak kita merdeka sampai dengan hari ini? Kan belum. Jadi maksud saya terkait dengan tadi rekrutmen tenaga kerja adalah bagaimana apakah kita sudah memberi contoh kita sebagai tenaga kerja Indonesia yang baik, kompetitif di luar. Kalau kita belum jadi contoh gitu, itu jangan katakan bahwa ternyata gatra sosial budaya kita sudah baik. Belum. Dan catatan ya, di dalam Lapkurtanas Lemhanas RI, itu sudah terindikasi kok. Gatra sosial budaya kita itu jauh dari optimal. Oke, kita tahan di situ ya. Nanti kita ada putaran ketiga nih ke Bung Suhawi nih. Bung Suhawi, tadi kita udah dengar apa kata Mbak Virgi tadi kan mengenai rekrutmen ketenaga kerjaan kita untuk meningkatkan itu masih jauh dari standar karena tadi sosial budaya yang meliputi tadi yang disebut ada etos kerja lah, etos disiplin, etos dan yang lain-lain lah. Jadi masih sangat kurang di bangsa ini. Bangsa ini perlu diselamatkan, mungkin ada pandangan Cawi itu bagaimana sih cara menyelamatkan bangsa dan merevolusi nih ketenaga kerjaan kita biar bisa bersaing dan kompetitif dengan bangsa-bangsa asing. Karena ada contoh kasus yang memang sangat menyakitkan nih kalau saya lihat nih. Tadi kita sebut yang namanya Johannes Surya kan. Dia panggil orang-orang kita yang ada di luar negeri untuk mengabdi ke bangsa kita nih, bangsa Indonesia nih, untuk mendidik. Ada ditaruh di stekip namanya Surya lah, ada Yunita Surya.
berjalannya waktu Pak Yohanes Surya tidak sanggup membayar gaji-gaji anak-anak bangsa yang bisa mendidik anak-anak bangsa kita untuk pintar. Nah ini gimana, jadi serba kacau bangsa kita ini. Ada orang pintar tidak didukung. Tadi Mbak Virgi di Lemana sudah mengindikasi bahwa jadi kacau balau lah nih bangsa ini nih. Jadi kacau balaunya kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Silakan nih pandangan Cawi. Ya, jadi praktek kolonialisme 350 tahun itu, kalau kita mau jujur, itu kan bahan baku di Indonesia, tenaga kerja di Indonesia, dijualnya di Indonesia kan, keuntungan ke sana. Apa bedanya dengan sekarang? Ya kan? Taruhlah misalnya yang baru booming ini minyak goreng, kelapa sawitnya di Indonesia, diproduksi di Indonesia, dijual di Indonesia, keuntungannya kemana? Iya. Jadi kan kurang lebih begitu. Nah, itu untuk menjawab seperti apa national interest atau kepentingan nasional bangsa Indonesia disandingkan dengan kepentingan nasional negara-negara yang lain. Setiap negara itu punya national interest, punya tujuan nasionalnya masing-masing yang itu harus diprioritaskan. Ya kan? Nah, ketika kita pada sisi ini terkait dengan soal ketenagakerjaan, contoh yang paling sederhana. Kita ini yang dimaksud dengan tenaga kerja itu adalah orang yang terima gaji. Ya kan? Itu yang kita maksud tenaga kerja. Lalu bagaimana dengan orang jual pecel lele, pecel ayam, ya kan, pedagang kaki lima dan lain sebagainya. Bukankah itu mereka juga taruhlah misalnya mereka disebut usaha kecil, mikro, menengah, kecil sekali misalnya kan. Kayak gitu. Apa keberpihakan negara atau dalam hal ini pemerintah terhadap mereka? Toh mereka juga mempekerjakan orang. Itu memberi kredit usaha rakyat? Kur betul. Ya kan? Tapi pada kenyataannya, ya kan, di antara sekian orang-orang itu bahkan misalnya sebagian di antaranya masuk pintu bank saja belum tahu atau belum pernah. Ya kan? Begitu masuk ke bank mau pinjam, sudah ditanya jaminan ini, jaminan itu. Kayak gitu. Karena mereka yang menjadi pelaku-pelaku usaha UMKM itu, pada umumnya mereka adalah pendidikannya taruhlah menengah pertama atau menengah atas. Seperti itu. Kalau mau kita cari lebih jauh misalnya, ini justru yang seharusnya dibangkitkan etos-etos itu. Kalau misalnya bekerja ke luar negeri, semata-mata tujuannya adalah mencari penghidupan yang layak misalnya, sesungguhnya mereka berarti tinggal di Indonesia ini sudah hopeless, tidak punya harapan untuk hidup lebih baik. Kayak gitu, ya kan? Dengan bekal seadanya mereka nekat hidup di negeri orang. Kan kayak gitu. Nah, ini seharusnya kita justru memperhitungkan dengan baik agar mereka ini yang pergi ke negara lain, ke bangsa lain, bangsa-bangsa yang lain itu justru bisa mengambil nilai positif yang ada di mereka untuk dipraktekkan di kita. Sehingga ada transformasi etos kerja seperti tadi disampaikan, ada transformasi culture yang ada di sana seperti apa terhadap kita. Itu. Di sisi yang lain, misalnya kita perlu berpihak kepada sektor-sektor yang mereka justru menyerap tenaga kerja. Ya kan? Ini yang perlu direvolusi sebenarnya. Ya kan? Kalau misalnya ada pabrik bisa menyerap tenaga kerja sampai 1.000 orang, lah yang UMKM yang bisa mempekerjakan 5, 2, 3 orang, ya ini juga harus distimulan agar eksistensinya berjalan, ya kan? Agar berkembang dengan baik. Misalnya kayak Bung Tobias ini, punya usaha mempekerjakan anak jalanan kayak gitu. Apakah itu sudah disupport dengan maksimal oleh Pemda misalnya atau oleh pemerintah misalnya dengan stimulan-stimulan yang ada begitu. Nah, hal-hal kayak gitu kan banyak di masyarakat kita ini, Mas Gun. Tapi ya kan ini kan kemudian
terjadi pembiaran dalam arti mau sukses usahanya baik, tidak sukses ya juga bukan beban dari pemerintah. Kalau misalnya negara lain misalnya ya, saya tidak sebutkan, mereka akan dengan royal memberi pinjaman kepada masyarakatnya yang mau berusaha, mau membuka usaha. Kalau usahanya jalan, untung, mereka harus balikan. Kalau misalnya usahanya gagal, tidak beruntung begitu, tidak punya kewajiban untuk bayar. Nah, ini kan bagian dari memotivasi misalnya untuk membuka lapangan kerja. Nah, kayak gitu. Situasi di kita ini kan tidak seperti itu. Dan belum berkembang ke arah sana. Kayak gitu. Nah, ini yang barangkali sebenarnya harus juga ditanamkan. Ya kan kita ini punya Kementerian Koperasi dan UMKM, ada banyak kementerian, ada Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Industri, kayak gitu. Apakah sudah ada link in match di antara mereka? Seperti apa misalnya agar rekrutmen tenaga kerja itu menjadi maksimal terhadap warga negara Indonesia. Nah, ini kan juga misalnya Kementerian Tenaga Kerja harus membatasi pada sektor apa tenaga kerja asing itu boleh dipakai. Nah, ya kan? Jangan juga misalnya orang kita yang sekolahnya hanya sampai SMA, mampunya bisa jadi supir, harus bersaing dengan tempat lain. Kayak gitu. Ya kan? Ini kan menyedihkan. Kalau urusannya jadi supir saja misalnya harus ke negara lain. Padahal di Indonesia bisa kalau cuma jadi supir kan kayak gitu. Atau mau jadi pembantu rumah tangga harus ke negara lain dengan alasan gajinya lebih bagus misalnya. Padahal di Indonesia juga ada pekerjaan pembantu rumah tangga itu. Yang seperti itu kan ini juga harus difikirkan solusinya seperti apa. Agar ada jaminan kerja terhadap tenaga kerja itu. Nah, praktek yang terjadi kemudian ya kan tenaga kerja kita ini misalnya tidak terproteksi juga di Indonesia. Taruhlah tentang adanya praktek tenaga kerja alih daya atau outsourcing misalnya. Ya kan sehingga bisa di PHK seenaknya. Ya kan tanpa pesangon dan lain sebagainya, sehingga kehidupan tenaga kerja pun menjadi makin tidak menentu, ya kan? Itu yang terjadi seperti itu. Jam upah lembur dicurangi misalnya kan, terus jam kerja tidak menentu misalnya. Nah, situasi-situasi seperti itu kemudian menambah kreditnya, ya kan, rekrutmen ketenaga kerjaan kita dan menambah kreditnya, ya kan, jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Sehingga misalnya kenapa sampai 10 juta bekerja di luar negeri dengan skill seadanya misalnya. Ya karena prakteknya begitu. Di Indonesia sudah hampir tidak punya harapan. Ya gitu. Itu barangkali Mas Gun. Oke, ngeri juga ini. Jadi ada 10,8 juta yang tidak punya harapan di Indonesia nih Bung Tobias. Jadi mereka lari mencari pekerjaan di negara lain. Jadi katanya hujan emas ya di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri kan gitu. Jadi mereka larinya ke hujan emasnya mendingan di negeri orang. Jadi kita lanjut lagi nih, Bung Tobias tadi udah masalah pendidikan, ada Bung Awi juga sudah menerangkan beberapa mungkin yang penting, Mbak Virgi juga mengenai tadi ya etos budaya, etos kerja dan yang lain. Jadi kembali ke pendidikan tadi mungkin harus memang siap, BLK juga memang harus siap. Karena kalau saya lihat di DKI lah contohnya kan, dia mendirikan di suku dinas tenaga kerja tuh BLK setiap sudin. Tiap bulan terima nih ada 100, 200 bahkan ada 1.000 dia. Tapi anehnya ini penyalurannya ini mereka hanya mengepost bahwa di tempat ini ada lowongan ini, di tempat ini ada lowongan ini, di tempat ini ada lowongan ini. Jadi tidak by system. Jadi mereka memberikan pelatihan atau untuk para pengangguran ini dengan skill. Namun setelah 45 hari atau 35 hari mereka ikut pelatihan, ya mereka sudah. Gimana itu Bung Tobias, silakan. Ya, terima kasih Mas Gun. Ya itu kembali lagi saya ngomong, biasanya yang kasih kerja itu pasti akan mencari untung. Yang tadi Mas Gun bilang mereka melatih 45 hari contohnya.
Tapi yang mereka lihat misalnya uang yang masuk berapa di mereka. Ini free. Oh ini di free. DKI, di BLK DKI free. Ya tapi keanehannya adalah emang kayaknya ada orang-orang tertentu karena harus ada wawancara dulu, Bung Tobias. Ini cocok nih katanya, ini cocok nih enggak. Jadi dari 2000 yang mau ikut pelatihan mungkin diterima tadi saya bilang 200, 100. Tapi setelah pelatihan ya itu mereka hanya ngepost flyer yang itu berarti itu ada kepentingan. Nah kita nggak tahu kepentingan apa yang mereka buat. Tadi kan Mas Gun bilang ini tidak bayar gratis, tetapi untuk merekrut mereka itu orang-orang mereka semua. Saya yakin itu pasti orang-orang mereka semua. Karena yang orang-orang yang sudah ditunjuk itu untuk kepentingan mereka. Ya itu saya bilang kalau memang kita punya tujuan yang mulia, ya pasti kita akan tidak seperti itu, Mas Gun. Pasti kita akan buka selebar-lebarnya siapapun. Tapi kalau kita hanya punya kepentingan berarti kan orang-orang kita aja yang kita tunjuk. Nah, ini. Nah, itu orang-orang kita semua. Nah, itu yang salah dalam sistem yang saya kembali lagi kan bilang kan bahwa sistem yang betul-betul digunakan di Indonesia ini maupun di Kota Jakarta ini yaitu kalau sistemnya nggak benar ya pasti oligarki lagi ada di situ. Karena ya untuk kepentingan mereka ke depan kita nggak tahu kepentingan untuk politik atau kepentingan apa ya kepentingan mereka lah untuk menguntungkan mereka. Sekalipun memang tadi bilang katanya itu gratis, tidak mungkin gratis. Pasti ada dana yang keluar yang terkucur untuk pembinaan. Ada anggarannya emang. Pasti ada angka, nggak mungkin. Kalau gratis buat apa? Buat yang pekerja. Tapi kalau dana ya nggak mungkin pasti ada. Nah dana itu buat siapa? Kita nggak tahu. Nah nanti mereka tinggal janji aja. Nanti kamu kalau sudah selesai latihan di sini, ya nanti kamu penempatan di sini. Tahu-tahunya kan nggak ada. Cuma bicara aja. Nah kebanyakan ini pemerintah ini cuma bicara, tapi nggak ada kejelasan sama sekali. Nah akhirnya kembali lagi kan mereka pergi jadi apa? Pergi masuk ke Grab, pergi ke mana? Gojek. Karena ya tempat-tempat yang seperti itulah yang memang gampang, tinggal daftar, bayar, dapat helm, dapat jaket, jalan. Itu yang paling gampang. Saya setuju, hari ini saya setuju kalau bisa itu Menteri Pendidikan itu terapkan yang seperti itu. Terapkan yang maunya dia seperti itu. Pelajaran misalnya dibatasi dengan cuma hanya 5. Jangan semua mata pelajaran kita disuruh belajar kayak orang bego aja begitu terus belajar tapi ujung-ujungnya empat mata pelajaran yang dibutuhkan untuk masuk universitas padahal kita disuruh belajar pecahkan otak untuk berapa mata pelajaran. Nah ini yang saya bilang sistem yang diterapkan ini kalau masih seperti itu ya pasti akan ketinggalan terus. Itu. Oke, Bung Tobias. Jadi memang sistem pendidikan yang mungkin ada studi banding kali ya, mungkin ke negara-negara yang memang punya indeks prestasi pendidikannya sangat bagus. Itu memang sangat diperlukan oleh Nadiem Makarim nih selaku Mas Menteri. Gitu. Oke, balik lagi ke Mbak Virgi mengenai etos lah, mengenai budaya. Tapi yang belum kelihatan ini adalah tadi bahwa rekrutmen tadi kan kita sudah mendengar apa kata Bung Tobias, Bung Awi. Ada tanda tanya besar di negeri kita ini dan itu memang harus Mbak Virgin yang bongkar nih. Kenapa bisa begitu? Kan gitu. Pokoknya tuduhannya kan selalu oligarki lah. Tapi apa benar apa oligarki? Apa memang dari zaman Pak Karno sampai zaman Pak Jokowi nih orang-orang asing nih seneng ngasih duit ke oknum-oknum tertentu hingga bangsa kita seperti ini kan gitu. Silakan Mbak Virgi. Ya terima kasih Mas Gunawan. Sebetulnya kalau kata-kata oligarki itu ya pertanyaan saya. Pemerintahan sebelumnya itu ada oligarkinya tidak? Kalau sekarang pemerintahannya berganti kan sekarang Pak Jokowi ya 2 periode. Maka pemerintahan-pemerintahan sebelumnya Pak Jokowi itu ada oligarkinya enggak? Nah kalau sekarang standing positionnya mereka di luar pemerintahan, yang dulu adalah bagian dari oligarki pemerintahan yang di masa-masa sebelumnya, itu oligarki bukan? Apa nama sebutannya? Seolah-olah oligarki itu adalah selalu orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan. Nah kalau dia
standing positionnya sebagai penyeimbang atau oposisi. Dulu dia ada oligarkinya kan pasti. Nah bagaimana? Disebut apa itu orang-orang yang sekarang berada di luar pemerintahan, tapi dulunya adalah oligarki pemerintahan yang lama. Nah itu satu, itu pertanyaan ya gitu. Karena belum ada bahasa Indonesianya kayaknya untuk sebutan itu gitu. Yang kedua adalah tadi ya, persoalannya kan sangat kompleks Mas. Ini contoh. Kita di Indonesia, orang-orang TKI ya yang bekerja di luar negeri, orang Indonesia nih yang kerja di luar negeri, itu banyak sekali sebetulnya problemnya di luar negeri. Baru-baru belakangan terkuak meninggalnya TKI di Malaysia ya, di kantor ada sebuah moratorium instansi. kan, pelarangan kan. Ya kita sebut sebuah instansi lah ya di Malaysia begitu. Itu jumlahnya banyak sekali. Dalam kurun waktu sekian bulan. Kan perlu dicari sebab, mengapa bisa terjadi seperti itu. Lantas apa sikap pemerintah RI dalam rangka kita melindungi warga negara Indonesia yang bekerja sebagai TKI di sana? Ini pertanyaan saya, jangan-jangan yang dikirim orang-orang TKI karena kebutuhan untuk mencari nafkah, mereka yang tidak menjadi teladan bagi TKI kita di luar negeri dan juga menjadi rejected oleh katakanlah pemberi kerja ya di luar negeri. Ini TKI jadi industri loh Mbak sekarang Mbak. Jadi Iya, kalau karena saya lihat di daerah-daerah terutama pengirim TKI itu mereka dapat fee kalau bisa ngajak sebanyak-banyaknya itu. Wah ini TKI ini industri atau apa? Iya, karena begini juga, selain itu mereka adalah pahlawan devisa. Karena devisa yang diperoleh negara dari TKI itu lumayan besar. Ya itu kan pahlawan devisa itu udah sejak lama nih Mbak. Tapi kalau kita ngelihat fakta, kalau Mbak Virgi memang berteman dengan kawan-kawan imigran, Mbak Virgi boleh tanya, begitu datang ke Indonesia atau begitu mereka mau berangkat, berapa juta mereka dipotong? Nah itu pertanyaan, Betul. lari kemana uang-uang tersebut? Kan jadi industri ini kan? Itulah. Nah oknum-oknum Pungutan seperti inilah gitu kan? Pungutan, jatuhnya itu kan pungutan seperti itu. Sama yang terjadi ketika mereka pulang ke Indonesia waktu zaman pandemi COVID, mereka kena potong berapa coba? Sampai seperti itu. Nah jadi itu kan namanya apa? Kita tidak membangun gatra sosial budaya dengan baik. Perilaku kita di tanah air itulah yang kita lakukan juga di negeri orang. Gitu. Nah ini yang saya bilang akhir kita menjadi rejected. Katakanlah ya. Di beberapa negara yang menerima tenaga kerja Indonesia cukup banyak. Kita nih TKI kalah bersaing dan memiliki standar upah yang lebih kecil dibanding tenaga kerjanya Filipina. Padahal katakanlah di Malaysia. Malaysia ini kan negara dengan mayoritas muslim. Memang mereka bentuk negaranya kan kerajaan Islam ya. Tetapi tidak, dan satu rumpun dengan Indonesia. Tapi tidak juga kemudian menjadi jaminan bahwa TKI kita punya standar gaji yang lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja dari Filipina yang notabene agamanya non-muslim gitu. Kok mengapa bisa terjadi seperti itu? Berarti ada perilaku atau katakanlah budaya yang kita masih lakukan di negara-negara luar. Katakanlah di Taiwan atau katakanlah di Arab Saudi. Mengapa banyak TKI kita yang menghadapi ancaman hukuman di Saudi Arabia? Ada apa begitu? Nah ini karena yang dikirim adalah orang-orang yang mungkin tadi tidak teredukasi dengan baik ya. Kemudian mereka juga mungkin unskilled gitu. Mereka bekerja hanya untuk tuntutan mencari nafkah, bertahan hidup, survive. Tetapi masih membawa budaya yang tadi saya katakan budaya-budaya yang biasa mereka lakukan di tanah air. Itu. Padahal di negara lain tidak boleh itu dilakukan. Misalnya ya. Dan ada lagi juga persoalannya kita nih dalam rekrutmen terkadang dan bahkan sering itu ada katakanlah uang pelicin gitu. Ini kan jadi merusak kualitas. Gitu kan. Akhirnya orang jadi tergeser atau tergusur dari proses rekrutmen yang sebetulnya tadinya proses itu diciptakan untuk betul-betul menyaring tenaga kerja dengan baik dan benar. Gitu. Nah ini nih, hal-hal kayak gini menyangkut apa tuh Mas Gunawan? Bukankah itu gatra sosial budaya soal kejujuran, ya kan?
Nah, jadi kita ada masalah di situ, kurang dibangun di situ. Nah, kalau boleh, contoh ya, rekrutmen di perusahaan Jerman yang ada di Indonesia, orang itu mengisi yang namanya psikotes sebelum dia wawancara. Di mana? Pada saat dia apply. Jadi ketika dia apply melalui online, itu langsung dikirimkan kepada yang bersangkutan psikotes. Kalau diklik itu, dia nanti langsung ada psikotes yang harus dikerjakan. Dan ada detiknya. Bukannya saat ini perusahaan di Indonesia juga begitu, ada psikotes? Psikotesnya kan tertulis, mereka orangnya datang, misalnya begitu. Kalau yang dari luar negeri yang representatif kantornya juga ada di Jakarta, itu dia langsung begitu kita apply melalui online, langsung kalau betul-betul memenuhi syarat, nanti akan dikirim balasan ke pelamar, itu adalah psikotes. Kalau diklik itu nanti dia akan isi psikotes. Dari psikotes itu nanti diketahui, betul nggak talentanya dia itu, cukupkah pengalaman dia, kemudian betulkah dia bisa duduk di posisi yang ditawarkan. Sebelum nanti proses berikutnya, wawancaranya online misalnya. Dan itu juga ada gitu rekrutmen serupa itu di beberapa lembaga-lembaga internasional. Nah, maksud saya kalau mau ada revolusi kebijakan tentang ketenaga kerjaan khususnya mengenai rekrutmen, kan bisa ketenaga kerjaan bekerja sama dengan pihak swasta di Indonesia membuat itu psikotes online-nya misalnya. Bahkan kalau perlu, pemerintah itu model kayak pemerintahnya Libya. Pemerintah Libya itu kalau orang nggak punya kerja, dia tinggal datang. Kalau kita, dulu pernah saya ke BNP 2 TKI mendampingi seseorang, itu tidak terlayani dengan baik. Tapi sudah lama ya, mudah-mudahan sudah berubah BNP 2 TKI. Sehingga orang itu terladeni dengan baik di Libya ini, dia datang, dicatat nomor induk kependudukannya, di situ nanti ada daftar, Kementerian Tenaga Kerjaan itu punya daftar mana yang lagi melakukan rekrutmen, lantas dia dialihkan ke situ. Nanti ketika dia bekerja ditawari mau nggak, tapi daerahnya agak jauh misalnya ya, tidak di distrik itu, di distrik lain. Ketika dia di distrik lain itu, dia bersedia ditempatkan di situ, dikasih tempat tinggal berupa flat, rumah flat gitu. Jadi dia nggak mikirin lagi harus cari kontrakan atau jadi apa, jadi sudah ada. Libya ya? Iya, zamannya Qaddafi itu. Jadi maksud saya kita bisa gitu mencontoh dari berbagai negara hal-hal yang positif seperti itu, gitu. Jadi tidak bisa lagi sekarang kita ini, mohon maaf ya, model rekrutmen pola lama seperti itu, yang dimana pakai uang pelicin. Kadang-kadang orang tadi yang seperti Bung Tobi bilang tamatan dari mana, sekolahnya, kerjanya di mana, misalnya gitu. Dan kebanyakan ini mindset juga ya di kalangan banyak orang Indonesia, seolah-olah kalau bekerja itu adalah official, berangkat pagi, pulangnya sore, gitu kan. Beda dengan yang Bung Suhawi bilang bahwa kan sebetulnya orang yang dagang itu UMKM itu dia juga kerja, orang punya income kok. Nah, cuma ada di dalam benak orang-orang Indonesia bahwa kalau yang kerjanya kayak begitu yang dibilang Bung Suhawi, itu nilainya manusianya seolah-olah lebih rendah dibandingkan mereka yang kerja kantoran, khususnya di birokrasi, TNI, militer. Nah ini kan nggak boleh seperti itu. Kita tidak boleh melakukan pembedaan profesi ya, yang kemudian menjadi memisahkan nilai azazia orang gitu. Dikotak-kotakan seperti itu, ada kastanya lah ada ya. kasta-kasta secara sosial ya, kasta sosial di tengah-tengah masyarakat. Dan sampai sekarang itu terjadi dalam praktek. Nah, barangkali ke depan perlunya gitu satu bentuk iklan layanan masyarakat dari Kementerian Tenaga Kerja bahwa setiap profesi itu baik. Ya. Profesi apapun baik. Chef itu profesi, gajinya mahal. Tetapi baru belakangan ini saja karena ada di televisi sehingga chef itu dihargai. Tetapi dulu itu dianggap orang dengan kelompok kasta bawah. Kerjanya di dapur, kotor dan sebagainya. Tapi kalau sudah kerjanya chef di hotel bintang 5 misalnya, baru dipandang orang. Lah padahal sama profesinya chef. Gitu. Nah ini kan mindset berarti. Kembali lagi gatra sosial budaya. Gitu.
Oke, terima kasih Mbak Virgi. Tadi kita sudah banyak yang kita menangkap hal-hal yang positif. Bagaimana negara Indonesia perlu belajar ke negara-negara yang memang memiliki sistem baik, sistem yang memang memanusiakan warganya untuk bisa bekerja. Itu saya setuju tuh. Orang yang nggak bekerja di sweeping, itu saya sangat setuju tuh. Oke, ke Bung Awi nih. Bung Awi, tadi lintas departemen punya link tertentu atau punya hub tertentu atau mereka bisa bekerja sama, bisa kolaborasi untuk tadi menciptakan peluang-peluang pekerjaan hingga bisa menekan jumlah pengangguran di Indonesia. Jadi kalau saat ini kan mereka sibuk untuk 2024, kantongnya mereka sudah penuh atau belum. Jadi warganya ini seperti komoditi. Jadi komoditi ya diperlukan pada saat pilkada, pemilu. Tapi kalau saat-saat ini ya mereka ya sibuk kampanye lah untuk putrinya sendiri kan gitu. Dan banyak yang lain lah. Mungkin menteri-menteri yang lain seperti itu kita nggak tahu. Nanti bukti juga akan menyusul itu Bung Awi. Nah silakan Bung Awi nih untuk penutupnya. Silakan Bung Awi. Kurang dan lebihnya itu sekitar 2.000 triliun. 2.000 triliun itu untuk membelanjakan seluruh kebutuhan negara ini, ya kan? Mulai dari urusan bangun gedung sampai bayar gaji office boy misalnya yang ada di kantor pemerintah, ya kan? Nah, 20% itu untuk sektor pendidikan, 15% untuk sektor kesehatan, ya kan? Jadi kurang lebihnya itu berarti 400 triliun untuk pendidikan, 300 triliun untuk kesehatan. Sehingga untuk kebutuhan yang lain-lain itu sekitar 1.300 itu dibagi-bagi, ya kan? Nah, artinya daya ungkit pemerintah untuk mendorong sejauh mana penyerapan tenaga kerja itu bisa masif, itu sesungguhnya sangat ditentukan oleh sektor-sektor di luar pemerintahan. Ya kan? Nah, pertanyaannya bagaimana mendorong atau mendongkrak agar daya serap masalah tenaga kerja ini di luar sektor pemerintahan itu menjadi maksimal? Tentu dibutuhkan regulasi-regulasi yang mendorong ke sana. Kalau misalnya yang 1.300 tadi itu hanya dipakai untuk membangun jalan, yang mengerjakannya hanya BUMN dan perusahaan-perusahaan besar, maka duitnya putar di situ aja. Ya kan? Berbeda halnya kalau misalnya 1.300 triliun itu dipakai untuk misalnya bagaimana UMKM itu bergerak, bisa meningkatkan kualitasnya, bisa memperbaiki produknya, ya kan? Ini nanti yang biasanya mempekerjakan 2 orang bisa 5 orang, ya kan? Yang bikin bengkelnya kecil-kecilan, habis itu bisa jadi tambah besar, yang karyawannya 1 orang bisa nambah 5 orang misalnya. Ini daya serapnya akan makin besar, ya kan? Nah, itu sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Nah, itu juga yang bisa dilakukan misalnya dengan balai latihan, sektor-sektor pendidikan, ya kan, koperasi, perbankan, ini yang harus didorong sebenarnya, ya kan. Situasi itu yang menurut saya tidak terjadi link and match itu antara sektor yang lain dengan sektor yang satunya misalnya, tidak terjadi. Jadi seolah-olah membangun bangsa ini, membangun negara ini hanya cukup satu sektor saja. Ya kan, padahal dibangun kementerian itu untuk membangun link and match agar semuanya ini fokus bagaimana kesejahteraan rakyat itu meningkat, ya kan, pengangguran ini bisa dikurangi sebaik mungkin, sehingga kalau perlu tidak ada pengangguran lagi, bahkan kalau perlu yang menganggur disubsidi misalnya. Itu kan masih impian di kita, ya kan? Yang menganggur dicarikan pekerjaan. Kalau nganggur 3 bulan dicarikan pekerjaan misalnya. Kalau tadi Mas Gun bilang yang tidak mau bekerja di sweeping, sekarang orang mau cari kerja aja susah, iya kan? Kok malah mau di sweeping, kayak gitu. Ini yang terjadi. Sweeping untuk bekerja maksudnya? Iya. Nah, ini yang terjadi, ya kan? Yang terjadi di kita itu seperti ini, di bangsa kita itu seperti ini.
Nah, sesungguhnya berarti peran sektor swasta itu menjadi sangat signifikan, ya kan? Nah, kalau misalnya kita telusuri lebih jauh, peredaran uang dari Papua sampai Aceh sana per tahun itu kurang lebih sekitar 8.000 triliun. Artinya yang mendorong perekonomian nasional kita itu lebih banyak sektor swasta. Ya gitu. Problem yang terjadi adalah sektor swasta kita, kalau kita tengok misalnya, pengusaha kita ini berapa persen dari profesi yang lain? Ya kan? Ini kan masih sangat minim. Ya kan? Nah, kenapa sangat minim? Ini kan sebenarnya harus dikaji, ditelaah. Jadi kalau kembali ke mindset tadi yang disampaikan Mbak Virgi soal revolusi sosial budaya itu, betul bahwa bangsa kita ini karena terlalu lama dijajah, ya kan, budayanya budaya pamong. Pamong itu melayani, ya kan, bagaimana membahagiakan orang, bagaimana menyenangkan orang, bagaimana menyenangkan atasan, ya kan. Walaupun tidak tahu dengan apa dia harus disenangkan. Nah, kayak gitu. Jadi fokusnya adalah menyenangkan, bukan misalnya bagaimana pekerjaannya baik. Kayak gitu. Itu yang terjadi. Nah, seharusnya kan kalau misalnya kita mau merubah mindset, ya ukurannya kalau pekerjaanmu baik, itu pasti menyenangkan bosmu, menyenangkan atasanmu. Kan kayak gitu, bukan dengan hal-hal yang lain. Nah, ini yang kemudian kalau dikaitkan dengan perubahan mindset dan sistem pendidikan dan situasi sektor-sektor yang lain atau gatra-gatra yang lain kalau mengacu ke Lemhanas begitu ya. Ini perlu didorong kayak gitu, yang perlu didorong sehingga peningkatan perekonomian nasional itu juga ditopang oleh tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia ini dengan misalnya berkembangnya sektor-sektor swasta yang terus tumbuh dan meningkat, terutama entrepreneur dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini misalnya bonus demografi, ya kan? Bonus demografi yang terjadi di Indonesia, di mana usia produktif lebih banyak dibandingkan manula dan anak-anak, ini berbahaya kalau tidak terserap dengan baik tenaga kerja itu. Padahal sekarang ini dengan peralihan teknologi yang sekarang ini cenderung IT misalnya, kayak gitu, itu potensi anak-anak muda kita itu sangat luar biasa, kayak gitu. Nah, cuma kan begini, ketika potensi yang sangat luar biasa itu, kemudian karena susahnya mencari lapangan pekerja, mereka hanya terbatas misalnya hanya menjadi driver. Apakah driver pengantar pesanan atau ini misalnya. Jadi hanya terjebak di situ. Tapi misalnya tidak diberdayakan atau tidak ditingkatkan kompetensinya kepada sektor-sektor yang berkembang dengan sangat pesat. Nah, seharusnya pemerintah misalnya memfasilitasi agar sektor-sektor ini berkembang dengan pesat dan potensi-potensi anak-anak muda yang sangat kreatif, sangat demam dengan teknologi informasi dan sekarang dewasa ini bisa dioptimalkan dengan lebih baik. Itu menurut saya. Oke, terima kasih Bung Awi. Jadi memang sangat menarik ini, mulai dari Mbak Virgi, Bung Awi, itu benar-benar sangat menarik. Cuman tadi memang situasi kekinian atau anak muda memang kalau saya lihat memang begitu bergairah. Bahkan raja penipu di Indonesia itu anak muda kemarin kan. Ada Indra Kents lah, ada apa. Seorang anak muda memiliki duit miliaran. Jadi orang-orang tua juga kebingungan nih gimana ceritanya kan begitu. Jadi money game di Indonesia memang sangat-sangat luar biasa dan memang orang-orang tua mungkin nggak kekejar ilmu apakah itu kan gitu. Jadi orang-orang tua yang mungkin udah S3, S4 juga mungkin masih ngeraba-ngeraba. Ini anak-anak muda ini apa ini sekarang kan gitu. Jadi bonus demografi yang dengan pendidikan tadi Bung Awi katakan tadi bahwa bukan ada revolusi rekrutmen pekerjaan tapi revolusi budaya yang memang sudah high tech. Jadi apakah Indonesia siap atau tidak kita nggak tahu. Jadi mungkin Bung Tobias dengan fenomena yang saat ini memang anak-anak muda kan menguasai Indonesia.
itu memang akan bakal benar-benar terjadi. Dan saya lihat sih sudah mengarah ke sana. Anak umur 23 ya pakai Lamborghini, pakai Ferrari itu udah nggak hal-hal yang aneh. Silakan Bung Tobias. Ya, terima kasih Mas Gun. Ya, melihat mereka kan sebenarnya mereka memang udah bekerja, bukan dari usia yang sudah dari 23 dengan teknologi yang sekarang. Mereka coba kita bisa bandingkan. Contoh saja anak saya, itu umur 8 tahun 9 tahun udah bisa bermain handphone yang sampai main dengan game-game dia udah tahu. Kalau dia melihat kakak-kakaknya misalnya contoh main game online, baru dia coba-coba, itu pasti akan seperti itu juga yang tadi Mas Gun ngomong. Cuma itu bagi kita sebagai selaku orang tua, itu mainan itu baik apa tidak? Menguntungkan bagi mereka itu, maka mengakibatkan juga pasti ada hal yang fatal. Di saat mereka terjerumus dalam hal-hal seperti yang tadi Mas Gun bilang dapat uang hanya sekejap gitu, itu berbahaya. Berbahaya bagi mereka punya sifat pribadi, kepribadian mereka itu pasti akan berbahaya. Kalau orang tua tidak mendidik dengan baik, mengarahkan dengan baik, dengan cara-cara mendapat pekerjaan atau menghasilkan sesuatu dengan yang baik, itu maka akan seperti yang tadi Mas Gun ngomong. Nah, kita kasih contoh aja. Kenapa saya selalu ngambil contoh? Saya pernah ke Belanda ya, ke Belanda. Saya ngeliat sendiri, satu pekerja itu dia bisa layani banyak orang. Di sini kebalik. Di sini banyak orang malah nggak melayani satu tamu pun atau dua tamu pun masih ogah-ogahan. Itu berbeda, Mas. Berbeda. Pas apa yang dibilang Mbak Virgi nih kayaknya. Ya. Etos budaya dan benar. Jadi budaya yang diajarkan, misalnya pekerja keras, ya harus menghasilkan ini pendapatan yang besar, ya wajar karena dia satu orang bisa melayani banyak. Nah, ini yang saya bilang kenapa di Indonesia ini tidak bisa diterapkan seperti itu. Karena tadi yang saya dengar dari si Bung Suhawi ngomong harus punya entrepreneur yang betul-betul punya satu ini keahlian yang betul-betul bisa membangkitkan banyak pekerja-pekerja. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena ya saya seperti itu juga. Ya, saya cari mereka anak-anak jalanan. Saya bina, saya kasih kerja, saya kasih gaji, ya kan? Agar mereka tidak keluar untuk hal-hal yang enggak benar. Tetapi kembali lagi, apakah kita sudah dilihat sama pemerintah seperti itu? Ya itu kembali lagi kepada kita. Kalau kita anggap itu hanya untuk melayani mereka, ya oke, kita nggak usah dengar ini pemerintah, kita bekerjalah untuk sesuai dengan apa yang kita punya punya niat untuk mereka mendapatkan hasil yang baik. Itu mungkin itu Mas Gun. Jadi mungkin nanti besok kita diskusi ada anak mudanya nih yang berhasil nih di sini nih. Jadi biar ada gambaran kita nih sebagai orang tua dan mungkin bangsa ini. Karena bangsa ini sibuk dengan anggaran dan nggak tahu terserapnya kemana kan begitu. Jadi mungkin sudah ada tambahan lagi dari Bung Awi? Mbak Virgi, oke silakan. Ya, pertama soal tenaga kerja ini, masalah ketenaga kerjaan ini, persepsi kita itu masih orang yang berhasil itu orang yang kerja keras, ya kan? Tapi sesungguhnya dengan kemajuan teknologi, dengan pendidikan yang baik, maka orang yang berhasil itu yang kerja keras dan kerja cerdas. Gitu. Jadi kerja cerdas itu juga harus dipahamkan bahwa sekarang ini orang tidur-tiduran pun bisa menghasilkan uang. Ya kan? Jadi kerja itu tidak harus official kalau istilah tadi ya. Tidak harus ngantor. Kayak gitu. Tapi itu semua butuh keahlian, butuh skill, butuh pemahaman, butuh penguasaan. Yang ini harus dipahamkan kepada seluruh bangsa ini bahwa sekarang ini terjadi revolusi damai. Terjadi revolusi damai, rekrutmen ketenaga kerjaan itu tidak harus melamar ke pabrik-pabrik atau tidak harus melamar ke kantor-kantor. Orang bisa bekerja, ya kan, dengan memanfaatkan aplikasi sosial media,
teman, jaringan, teman sekolah, itu bisa menjadi potensi yang sangat luar biasa, dan itu bisa menghasilkan income bagi dirinya, bahkan bagi keluarganya. Nah, ini barangkali revolusi rekrutmen tenaga kerja itu justru pemerintah dan masyarakat itu sudah harus berpijak pada titik itu. Ya kan, bagaimana masalah ketenaga kerjaan ini persepsinya itu bukan official. Ya kan, persepsinya bukan jam kerja. Ya kan, tapi sudah bagaimana keahlian dia itu bisa dioptimalkan dan dibutuhkan dan terpakai, dan itu menghasilkan income bagi dirinya dan keluarganya. Itu menurut saya, Mas Gun. Oke, terima kasih Mbak Virgi. Saya ingin tambahkan sedikit ya. Di luar negeri itu karena terjadi resesi ekonomi global, banyak orang juga kehilangan pekerjaan. Ada yang namanya switch job. Jadi orang itu punya pekerjaan atau katakanlah skill ya, skill itu dia tidak cuma satu, Mas Gunawan. Misal ya, dia itu seorang teknisi IT di suatu kantor, kemudian dia menjadi korban PHK. Ya, ada pengurangan pegawai, dia termasuk yang dikorbankan. Akhirnya dia switch job. Kan dia kemampuannya IT tuh. Tapi dia switch jobnya kemudian menjadi pelatih senam. Switch job gitu ya. Ada lagi dokter, dia juga hampir sama terkena begitu juga ya. Pengurangan tenaga kerja di rumah sakit. Dia switch job. Switch jobnya itu adalah dia menjadi konsultan terhadap orang-orang yang mau diet itu loh, menurunkan berat badan. Ya, seperti itu. Masih ada hubungan itu? Iya, masih ada hubungan, tapi sebetulnya kan dia bukan dokter untuk itu, gitu ya, bidangnya lain gitu ya. Tetapi dia masih switch job seperti itu, sehingga dia memproduksi katakanlah makanan, minuman, dan exercise untuk orang-orang yang kelebihan berat badan. Udah merambah itu ke Indonesia itu. Kenapa? Udah merambah ke Indonesia yang seperti itu saat ini. Jadi sampingan itu tapi mereka. Iya, jadi kalau hemat saya, dalam kondisi seperti ini tugas daripada Kementerian Tenaga Kerja menyampaikan edukasi ke masyarakat bahwa bisa dilakukan switch job. Gitu ya. Itu satu. Keduanya lagi juga harus mengedukasi masyarakat agar tidak ada salah satu profesi di Indonesia merasa paling segalanya. Misalnya begitu. Hargailah juga profesi-profesi yang lain. Seperti Bung Tobi, profesinya sebagai pengusaha, hargai gitu ya. Bidangnya misalnya entertainment gitu ya, hargai itu gitu. Jangan kemudian ada salah satu profesi yang merasa lebih dari segalanya daripada profesi lain. Ketiga adalah tolong Kementerian Tenaga Kerja perhatikan tenaga kerja Indonesia yang menganggur di daerah-daerah. Ini sangat penting sekali. Bagaimana caranya? Ada kewajiban yang mampu untuk menyerap tenaga kerja itu dan menciptakan lapangan kerja itu kewajiban moral pemerintah daerah setempat. Jadi bagaimana BUMD atau katakanlah koperasi-koperasi itu bisa menyerap tenaga kerja dengan sebaik-baiknya. Sampai dengan saat ini karena kita belum adanya satu pembangunan gatra sosial yang baik, gatra sosial budaya yang baik, maka perlu nih dalam rangka transisi mereka ini direkrut, yang punya kewajiban menyerap itu ya koperasi, BUMD, kalau di pusat ya BUMN. Bagaimana caranya mereka terekrut dan bisa bekerja? Karena begitu mereka punya upah langsung potong tuh PPH, pajak penghasilan, dan itu masuk ke negara, ke kas negara. Jadi mereka harus bisa terserap dan itu kewajiban moral daripada pemerintah setempat untuk menciptakan lapangan kerja. Oke, terima kasih Mbak Virgi. Bung Tobias ada tambahan? Oke. Pemirsa JTV, kita sudah berakhir di acara bincang-bincang kali ini. Kita sudah bisa mendapatkan poin-poin penting yang berharga dari Mbak Virgi, dari Bung Awi, dari Bung Tobias. Bagaimana pemerintah harus bisa melihat dengan jeli, bagaimana pemerintah juga harus belajar kepada rakyatnya, bagaimana pemerintah juga bisa dana-dana anggaran-anggaran pagu untuk masyarakat atau untuk ketenaga kerjaannya antar instansi juga bisa berjalan dengan baik, tidak
ego sektoral dikedepankan. Artinya untuk menghadapi krisis yang memang sudah ada di depan mata, apalagi Amerika hari ini sudah para pengangguran sudah mengklaim, kita Indonesia juga harus waspada. Jangan sampai terlena bila nanti sudah terjadi masalah dan kita gerabak-gerubuk. Itu bukan negara yang bisa gagah di depan rakyatnya. Kita menghindari apa yang namanya kerusuhan, kita menghindari apa yang namanya perpecahan. Kita Indonesia, kita harus bersatu dan harus tetap waspada terhadap krisis ini. Saya Moh Gunawan undur diri. Salam Pemuda Indonesia.